Mbak Devi, udah datang? Jadi kalau perusahaan mesin cuci gitu teman-teman ya, perusahaan mesin cuci Pak, di-mute. Belum ada suaranya, Pak. Belum ada suaranya, Pak. Maaf, Pak, belum ada suaranya, Pak. suara saya teman-teman. Sudah ada suaranya, Pak. Ada, oke. Ya, Pak. Oke. Jadi ceritanya tadi kata Mbak Devi adalah perusahaan produsen mesin cuci, terus yang dijadiin hadiah adalah kulkas gitu ya, Mbak Devi ya? Oke, kalau nggak salah gitu teman-teman ya? Ada yang Ya, itu Pak. bukan cerita yang tadi. Nah, oke. Terus masalahnya adalah apakah kalau pemberian secara cuma-cuma ngasih kulkas kena PPN apa enggak? Jadi pemberian cuma-cuma itu baik yang diproduksi sendiri maupun yang bukan diproduksi sendiri itu juga termasuk penyerahan yang dikenakan PPN, teman-teman. Jadi kalau tadi contohnya produsen mesin cuci tapi ngasih hadiahnya adalah siapa? Kulkas, maka tetap harus menyerahkan yang dikenakan PPN. Meskipun ketika dia beli kulkas, ya, oke, saya ilustrasikan pakai gambar. Bentar ya Mas Eno ya, saya mau pakai setting sebentar ya. Baik, Pak. Oke, jadi ini PKP produsen mesin cuci. Oke, ini adalah PKP pembuat kulkas. Ini pemenang hadiah. Oke, ini ketika kulkas dibeli oleh produsen mesin cuci, oke, seharga misalnya berapa sih kulkas? 5 juta misalnya supaya oke, maka si PKP pembuat kulkas akan memungut PPN sebesar 500.000. Buat dia ini adalah PK, buat ini adalah PM. Oke. Oke. Ketika nanti dia ngasih mesin cucinya dikasih ke pemenang hadiah, oke, maka nanti bikin faktur pajak lagi seharga 5 juta, mungut 500.000 dari si pemenang hadiah yang diakui sebagai pajak keluaran oleh si PKP mesin cuci. Oke. Intinya, si PKP mesin cuci tidak bayar PPN. Yang bayar PPN tetap konsumen akhir. Oke, secara sistem seperti itu. Meskipun nanti PKP-nya ditanggung oleh si PKP mesin cuci. Tapi faktur pajaknya tertulisnya seperti ini. PKP kulkas bikin faktur pajak pungut 500.000 dari PKP mesin cuci. PKP mesin cuci bikin faktur pajak memungut PPN dari pemenang hadiah. Oke, jadi secara pencatatan maka tetap ada faktur pajak. Supaya apa? Supaya jelas nih bahwa PPN itu yang bayar adalah pemenang hadiah secara sistem. Meskipun secara kenyataan, gitu ya, mungkin si pemenang hadiah nggak bayar 500.000-nya, ditanggung oleh si PKP pembuat mesin cuci. Gimana? Udah tahu belum nih? Gimana Mbak Devi? Berarti tetap PK ya, Pak? PK kan penyerahan, kan pemberian secara cuma-cuma, ya nggak? Kalau Ya, pemberian cuma kan tetap penyerahan dari si PKP mesin cuci ke pemenang hadiah. ya, Oke? Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, sip. Nah, lanjut Mas Eno, tinggal dikit lagi Mas Eno. Baik, Pak.
Ya, sip. Kasih ya. Oke, berarti kita sudah dapat total transaksi pajak keluaran dan juga sudah dapat pajak masukan untuk masa pajak Agustus aja. Jadi kalau ditanya berapa PPN yang harus disetor untuk masa pajak Agustus, maka itu adalah selisih dari PK dan PM. Jadi tinggal PK dikurang PM aja. PK-nya itu berapa nih Mas Dino PK-nya? 61 jutaan, sedangkan untuk pajak masukannya 57 juta. PK itu adalah pajak PPN yang sudah dipungut dari para pembeli, ya. Sedangkan pajak masukan adalah yang sudah dibayar ke supplier. Oke, teman-teman. Ada yang mau tanya dulu? Pak, izin bertanya, Pak. Yuk, gimana nih? Kait dengan pemberian cuma-cuma, Pak. Itu misal Hmm. kalau misal perusahaan seperti baju atau sepatu gitu ngasih barang sebagai bantuan sosial untuk korban bencana alam itu masih dikenakan PPN nggak ya, Pak? Itu ada pengecualian tuh. Tapi mungkin saya nggak masuk detail ke situ. Kalau pemberian secara cuma-cumanya untuk kriteria tertentu, gitu ya, yang saya nggak hafal tuh apa aja pemberian bencana yang diakui oleh masuk di BN, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, diakui oleh nasional sebagai hari atau sebagai bencana alam, gitu ya, maka itu dapat fasilitas. Tapi kita nggak ngomongin fasilitas, kita nggak ngomongin kawasan berikat, karena di luar dari skop pembelajaran kita. Oke, Mas Hanif? Ada ketentuan tertentu mengenai pemberian secara cuma-cuma untuk ya, penanggulangan bencana, kayak ngasih Indomie bukan itu ya, iya baju-baju. Tapi kalau baju, ya mungkin aja ya ngasih baju baru gitu misalnya. Untuk para itu ada ketentuannya, tapi fasilitasnya tidak saya bahas secara detail ke sini. Iya ada ketentuan seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Jadi gimana teman-teman? Teman-teman apakah sebaiknya untuk adik-adik kalian PPN-nya dibahas secara full aja ya? Karena tuh jadi ada puzzle yang hilang ya mengenai kawasan berikat, gitu ya, penjualan ke kawasan bebas PPN, gitu ya, fasilitas. Teman-teman seharusnya diajarkan nggak nih untuk waktu setengah semester ini? Terlalu padat nanti, Pak. tapi saya jadi ngerasa ada hal-hal yang kayak misalnya, mungkin teman-teman nanti kalau baca soal contoh di D3 pajak ya, misalnya sempat ada penjualan ke kawasan berikat, penjualan ke kawasan bebas, kemudian fasilitas PPN dibebaskan, ditangguhkan untuk PKP dengan kriteria tertentu, seperti di buku Pak Untung dan di bukunya Pak Dian Aditya, itu ada beberapa yang memang harus dipotong nih, karena waktu kita cuma setengah semester. Jadi Mas Hanif, sorry kita nggak ngobrol secara detail mengenai hal tersebut ya, tapi ada ketentuan seperti itu. Oke? Baik, Pak. Ya, oke. Sip. Oke. Eh, kita lanjut aja deh, ya. Nanti kita akhiri sebelumnya supaya teman-teman dan saya punya waktu sebelum masuk ke sesi 3, kayaknya udah tanggung nih. Untuk untuk sampai sini, ada yang mau dahulu lagi mengenai kasus-kasus di sini? Nggak ada? Belum ada, Pak. Oke, untuk yang kasus yang nggak pakai contoh, ada yang perlu dibahas? Oke, tinggal 40 menit nih. Ada yang beda nggak sama soal yang di PT selalu ini? Di kasus 1 ada membahas kawasan berikat, Pak. Oh iya ya, coba kita lihat kawasan berikat mana. Di transaksi tanggal 15 Januari. Jadi penyerahan ya awal-awal nih. Oh, diserahkan. Oke, kalau kawasan berikat ini ada kata-kata ya. Atas penyerahan tersebut PPN tidak dipungut. Oke. Oke, sorry. Ini berarti kelewatan ini. Meskipun udah ada jelas di situ bahwa untuk penyerahan kepada perusahaan di kawasan berikat itu memang tidak dipungut PPN. Oke, tetap bikin faktur, tapi DPP-nya 0. Oke, sama kayak jual ke pemungut PPN. Jadi ya teman-teman ya, nggak, tapi insya Allah di UTS tidak dibahas. Oke, sip.
Makasih Mbak Sasha. Yang lain ada yang beda lain? Kalau kepada kedutaan besar Cina gimana tuh? Oh, tuh ada ya. Fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Well, oke. Udah cukup jelas di situ ya. Kalau dibebaskan berarti sama. PK-nya tetap dibuat faktur, tapi PK-nya 0. Sama kayak penjualan ke pemungut PPN juga. Oke. Yang lain teman-teman? Pak. Oh iya, sorry. Oh jadinya. Gimana? Eh, kalau misalnya pas ngerjain soal tuh, aduh saya bingung, nggak tahu ini dikenakan PPN atau enggak. Nah, saya lihatnya di nomor fakturnya, Pak. Kalau yang 07 itu berarti PPN-nya nggak dipungut, berarti itu nggak bisa dihitung PKPM-nya gitu ya, Pak ya? Ada yang 07 sama 01 juga nggak dihitung. 01 itu penjualan kepada pemungut PPN. Ada nggak di sini ya? Yang 010 ke 020. Cari yang penjualan kepada kementerian deh. Faktur pajaknya 010. Tapi itu tanggal 12 pembayaran dari PT Angkasa, tapi itu 010, Mak. Nih, PT Angkasa Raya. Tanggal 12. Oh iya, itu 010 ya. Nomor fakturnya salah Iya. sih. Setahu saya 010 itu adalah penjualan kepada pemungut. Berarti kalau 010 ini adalah PT Angkasa Raya, maka Pak, saya anggap 010 selain pemungut, Pak. Kalau pemungut 03 enggak sih, Pak? iya, pemungut tadi tahu berapa tuh ya? Pemungut PPN itu berarti 0 berapa ya, teman-teman ya? Saya ingat Jadi saya apa? Pak. Coba cari yang ke kementerian deh, Mas Seno. Ada nggak yang jual ke kementerian di sini? Penjualan ke pemungut. Nah, itu penjualan ke pemungut juga tidak diperhitungkan ketika penghitungan PKPM. Ada nggak? Nggak ada ya? Di soal tadi yang pakai contoh kasus ada faktornya nggak tuh? Contoh kasus. Fakturnya nggak ada, Pak. Nomor faktornya nggak ada ya? Oke. Sebenarnya nggak perlu serumit itu sih, Mbak Tesya sebenarnya. Karena nggak perlu ngapalin nomor faktor juga. Tapi kalau sudah bisa mengidentifikasi, oke. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman. Ini untuk kasus mekanisme PPN ini, itu porsinya sekitar 50% nanti bobotnya dari UTS teman-teman. Oke? Tapi ya soalnya nggak sampai 15 transaksi, jadi tinggal mengambil intisari dari apa yang dua contoh soal ini, teman-teman. Oke, kayaknya yang lain sama ya. Kalau ada retur gimana kalau ada nota retur? Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya belum ada nota retur ya? Ya Pak, belum Pak. Itu. Oke. Gimana kalau ada nota retur? Contohnya Mas Seno, nota tadi deh, yang ada nota returnya deh. Atau bikin aja deh, ini kayak gini, bikin Excel deh, biar teman-teman bisa buat dijadikan patokan. Ini Pak, ada Pak. Mana? Oke, bisa buat bikin Excel lagi nggak Mas Seno? Bikin Excel-nya kayak tadi, supaya nanti bisa di-share ke teman-teman yang lain, Excel mengenai kasus yang ini. Oke, kita manfaatkan waktunya sampai jam 1. Oke, dari tanggal 1 aja, dari transaksi nomor 1 aja kita bikin. Oke. Ya, ada yang udah bikin? Jadi kita tinggal ngisi aja. Saya sudah, Pak. Boleh mungkin kalau bahannya sudah ada, kita tinggal bahas saja. Mungkin Mas Seno bisa menyerahkan tampuk kepemimpinannya ke Bahana untuk sementara. Oke. Bisa dibagi 2 sama kasusnya nggak, Bahana? Biar teman-temannya bisa ngelihat ini transaksi apa sih yang lagi diobrolin.
Saya rasa ini contoh format yang bagus ya untuk menjawab soal di UTS, gitu ya. Teman-teman mungkin bisa membayangkan bahwa nanti akan bikin PK, PM, tapi ya mungkin nggak harus kotak-kotak secara rapi seperti ini, nggak perlu dibuat keterangannya untuk mempersingkat waktu gitu ya. Jadi yang saya butuh adalah mungkin tanggalnya. Ini transaksi tanggal berapa, apakah nanti ini PK atau PM, dan mungkin untuk menjelaskan pakai keterangan. Kalau udah bener sih, nggak ada keterangannya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau nggak kebetulan kurang pas jawabannya tapi ada keterangan, ya saya bisa ngasih apa nilai kompensasi atas capek-capek nulis kan gitu ya. Oke, jadi kalau udah bener semua PKPM doang nggak masalah. Ya, tapi kalau misalnya ada yang pas, ada yang kurang pas, mungkin keterangan di sebelah kanan itu di kolom F atau di kolom G, mungkin bisa membantu teman-teman. Oke, dari transaksi nomor 1 aja Mbak Hana, kita cepetin aja nih, supaya selesai pas jam 1. Oke, perusahaan gitu ya, ini udah PKP, sekarang tanggal 7, berarti tanggal di awal-awal ini semuanya transaksi PK semua nih, ya. Diekspor televisi, DPP-nya 2 miliar, ya. DPP 2 miliar, tapi karena ekspor, tarifnya 0%, sehingga PK-nya 0. Itu ya Mbak Ana ya. Oke, lanjut berikutnya. Nomor 2, ekspor jasa kena pajak. Ya, sama-sama nih, meskipun dia ekspor jasa kena pajak, selama ada ekspor, maka tarifnya pun 0%. Di sini ada ekspor jasa maklon dan pengiriman barang kena pajak ke Korea. Oke, karena dua-duanya adalah bentuknya ekspor, semuanya adalah penyerahan ke luar daerah pabean, maka dua-duanya tarifnya juga 0%. Oke. Oke, saya baca tanggal 11. Diserahkan 10 unit televisi ukuran 29 inch kepada kementerian, kepada Kementerian Kehutanan dengan harga jual 30 juta. Oke, karena ini adalah penyerahan ke pemungut PPN, maka dibikin faktor pajak sebesar DPP 30 juta, PPN-nya 3 juta, tapi karena ini penjualan ke pemungut, maka seolah-olah atau ketika menggunakan dasarnya untuk mekanisme PKPM, maka dianggap PK-nya sama dengan 0. Oke, teman-teman? Oke, kalau kecepatan dipotong aja. Ya, tanggal 12, diterima pembayaran dari perusahaan lain atas penyerahan berupa televisi. Beberapa televisi dengan harga jual 50 juta. Faktor pajak dibuat tanggal 12 Januari. Oke, ini penjualan biasa nih, gitu ya. DPP-nya 50 juta, maka pajak keluaran yang dipungut adalah 10% dari 50 juta. Maka PPN-nya 5 juta. Oke. Oke. Pegawai yang menjaga outlet melaporkan bahwa pada hari ini telah menjual televisi seharga 1 juta. Oke. Dengan nilai 1 juta kepada konsumen tidak diketahui identitasnya. Faktur pajak dibuat tanpa mencantumkan identitas pembeli. Wah, gimana nih? Ini boleh nggak? Perlu kita pungut nggak PPN-nya? Saya bingung, kenapa Bahana PK-nya 0 nih? Perlu, Pak. Perlu, Pak, perlu. Perlu, Pak. Kan jualnya kepada non-PKP. Ya nggak? Penjualan, penyerahan seperti biasa, maka tetap dipungut PPN, meskipun dia nggak punya identitas. Ya, oke. Diserahkan spare part televisi kepada PT Mekarsari di kawasan Berikat. Oke, atas penyerahan tersebut tidak dipungut PPN. Oke, udah jelas. Maka PK-nya 0. Tanggal 18, diserahkan kepada, sorry Mbak Hana, yang di Word bisa digedein dikit nggak Mbak Hana? Duh, mata
Matanya sudah tidak seperti teman-teman ya. Oke, sip dong, cocok. Cukup. Diserahkan televisi kepada Kedutaan Besar Cina seharga 50 juta. Oke. Tapi penyerahan tersebut mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Lagi-lagi, dulunya jelas tuh. Dibebaskan dari pengenaan PPN. Sehingga PK-nya 0. Dibebaskan. Oh, jelas banget gitu ya. Berikutnya, dijual beberapa unit televisi model lama ya dengan harga 120 juta. Oke, nggak masalah. Mau TV-nya benar atau rusak gitu ya. Kalau ada penyerahan barang kena pajak, maka tetap terutang PPN. Maka PPN-nya adalah 10% dari DPP, yaitu sebesar 12 juta. Oke, tanggal 23 Januari, undian, ya, harganya adalah 1.500.000. Ya, faktur pajaknya dibuat pada tanggal yang sama, maka tetap ada pengakuan pajak keluaran sebesar 10% dari DPP tadi. Sudah kita bahas tadi ya, pemberian secara cuma-cuma. Tapi kebetulan ini lebih mudah, karena ini dijual sama-sama televisi. Ya, kalau dijual kulkas gimana ya, sama aja. Ya. Oke, tanggal 25. Diterima nota retur dari PT Angkasa Raya, berarti dari penjualan yang tadi itu ya, penjualan yang mana tuh? Yang tanggal 12 Januari kali ya, Mbak Hana ya? Yang 50 juta itu berarti ya? Angkasa Raya, oke. Berarti tanggal 12 Januari, oke. Maka ada nota retur, berarti karena menerima nota retur, gitu ya, diterima nota retur. Oke, berarti yang membuat nota retur adalah PT Angkasa Raya. Artinya, ya, ada barang-barang yang dikembalikan oleh si pembeli. Oke, kemarin loh, konsekuensi nota retur adalah mengurangi PK untuk si penjual dan mengurangi PM untuk si pembeli. Sehingga sesuai dengan apa yang ditulis oleh Mbak Hana di kolom D15, oke, maka retur ini mengurangi PK si penjual sebesar 10%. Oke, udah keren banget ya. Cocok. Siap UTS lah kayaknya ya. Oke. Berarti dia mengurangi PK dari penjual. Oke, sampai semua transaksi PK ini ada yang mau diobrolin, teman-teman? Oke. Aman, Pak, aman. Oke, siap, makasih. Kalau gitu saya geser ke transaksi pembelian sekarang semuanya nih ya. Telah dibuat PIB. PIB itu adalah pemberitahuan impor barang, teman-teman. Dan telah dibayar PPN terutang sebesar 45 juta melalui Bank Permata. Wah, berarti bayar PPN-nya berapa nih? Telah dibayar PPN terutang sebesar 45 juta. Sehingga PPN-nya harusnya 45 juta nih. Ya enggak? Terusnya gitu kan, telah dibayar PPN terutang. Ntar dulu ya, bingung ya. Itu juga bingung nih. Halnya telah dibuat PIB dan telah dibayar. Oke, jadi kalau saya baca ini, maka yang telah dibayar PPN adalah berarti PPN-nya 45 juta. Oke, membayar jasa konsultan dari Daisho Corp Jepang. Berarti ini pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah PABEA. Nilai penggantian 500 juta. Oke, maka PPN yang harus dibayar adalah 10% dari 500 juta. Oke. Oke, tanggal 9 Januari. Tanggal 17 Januari. Dibayar tagihan telepon sebesar 5,5 juta termasuk PPN. Oke. Maka kalau kita mau tahu berapa PPN yang sudah dibayar adalah tinggal 1/11 dikali 5.500.000. Berarti PPN-nya tagihannya 5 juta, PPN-nya 500.000. Maka yang bisa kita akui sebagai pajak masukan hanya 500.000. Oke. Tanggal 19 Januari ada impor lagi. Ya. Oh, tapi dapat fasilitas PPN dibebaskan. Ya udah, PPN-nya 0 berarti. Gampang. Diterima faktur pajak atas perolehan komponen yang dibeli dari perusahaan lain dengan harga jual 50 juta. Oke, sehingga PPN-nya adalah 10% dari 50 juta. Oke, 5 juta.
tanggal 21 membayar 5,5 juta lagi, termasuk PPN, oke, kepada bengkel atas servis mobil box. Oke, berarti semuanya bisa dibebankan. PPN turun tanggal 500.000 disebutin lagi dengan faktor pajak ini. Oke, berarti kita bisa mengakui pajak masukan lagi sebesar 500.000. Oke. Tanggal 23 menerbitkan nota retur. Oke. Atas pembelian kepada PT Kompak. Nah, sekarang nota returnya nota retur kita sebagai pembeli. Kalau tadi diterima nota retur, ini menerbitkan nota retur. Nah, ini masalah bahasa aja teman-teman. Ya. Konsekuensi nota retur, saya ulang lagi, bahwa kalau nota retur diterima, dia akan mengurangi pajak keluaran, tapi kalau menerbitkan nota retur, dia akan mengurangi pajak masukan. Belum lupus ya. Oke, tanggal 31. Melakukan pembayaran PPN atas kegiatan membangun sendiri. Nah, oke. Untuk dengan DPP 400 juta, terus PPN-nya 40 juta. Nah, untuk KMS ini teman-teman, Mbak Hana, untuk KMS ini tidak diakui sebagai pajak masukan. Tapi dia dibayar aja, tapi tidak diakui sebagai pajak masukan. Oke, kalau ini kayaknya nggak keluar lah, saya lupa, kayaknya nggak saya masukin deh. Nah, kita kemarin nggak bahas mengenai mekanisme PKPM untuk KMS. KMS itu dibayar, gitu ya, dibayar, tapi bukan sebagai pajak masukan. Oke, karena kan nanti nggak dia jual sama dia. Oke. Sip. Kebetulan di contoh ini adalah lebih bayar. Berarti tidak ada PPN. Jadi kalau ditanya berapa PPN yang disetor untuk masa pajak berapa nih ya? Januari 2021, maka yang disetor adalah 0. Oke. Dapat dibacakan ya? Gimana teman-teman? Ada yang perlu saya ulang mengenai penjelasan nota retur? Mungkin yang beda di sini hanya nota retur dan PPN KMS nih. Kegiatan membangun sendiri. Kayaknya yang beda itu doang. Ada hal lain yang kira-kira agak-agak aneh? Saya belum nyambung semuanya, Pak. Oke, masih ada waktu beberapa hari lagi. Kapan kita ujian PPN-nya, teman-teman? Hari terakhir, Pak. Oke, hari terakhir berarti masih ada waktu banyak. Ya, tapi yang lain kan buat ya oke lah. Ya, maksudnya masih bisa diundur lah sampai kapan tesnya PPN. Oke, sudah waktu 20 menit. Sebelum kita bahas Mau mengenai... nanya, Pak. Oh iya, silakan. Yang KMS tadi kan Bapak bilang nggak dicatat di PM, tetapi dibayar. Berarti Betul. dia nggak harusnya ditulis nggak, Pak? Kan Oke. dibayar gitu. Iya, untuk karena si perusahaan sebagai konsumen, ya nggak? Ketika KMS itu kan perusahaan bikin gedung sendiri, bukan gedung untuk dijual lagi, ya nggak? Dia bikin gedung untuk sendiri, kegiatan membangun sendiri. Dia bikin gudang misalnya, bayar PPN nggak? Dia bayar PPN. Oke, dia bayar PPN ke kas negara. Tapi itu bukan untuk dikreditkan. Oke. Beda sama kalau teman-teman, beda kalau PKP beli bahan baku, nanti bahan bakunya diolah, dijual, nanti value added-nya, pertambahan nilainya yang dikenakan PPN. Tapi berbeda dengan kegiatan membangun sendiri. Kegiatan membangun sendiri itu kan digunakan untuk oleh si PKP. PKP sebagai konsumen akhirnya. Maka yang bayar PPN ya si PKP tersebut. Tidak bisa dikreditkan. Dia bukan bagian dari PPN yang dikreditkan, teman-teman. Dibayar nggak? Dibayar. 40 jutanya dibayar ke kas negara. Justru karena dia itu yang membayar harusnya PKP, maka dia tidak bisa mengkreditkan. Oke. Ini kayaknya kita belum ngobrolin secara lebih detail mengenai hal ini. Oke. Nah, teman-teman, dua soal ini adalah dua soal UTS untuk kampus lain, teman-teman, yang pernah saya ajar. Oke. Offline ngerjainnya. Offline dan close book.
Oke. Jadi kalau teman-teman mengerjakan yang setengah porsinya gitu ya, transaksinya nggak sampai 30. Ini berapa transaksi ya Mbak Hana ya untuk yang soal ini ya? 20 ya? 17, Pak. 19 ya. 17. 18. 18, Pak. 18 apa 19 ini count-nya Mbak Hana 19. Oh, karena tanggal 10 Januari ya oke lah. 18 transaksi ya. 18 transaksi. Kayaknya kemarin untuk teman-teman nggak sampai segitu transaksinya. Oke, jadi bisa ya, bisa lah kerjakan. Oke, oke. Terus untuk selain soalnya masih open book apa? UTS masih open book. Oke, silakan open book. Terus saya juga mempersilahkan untuk PDF, Microsoft Word, termasuk PowerPoint masih bisa diakses. Kemarin saya cantumkan di soalnya bahwa untuk tambahan aplikasi yang bisa dibuka termasuk PowerPoint, jadi silakan aja. Yang nggak boleh itu yang secara ketentuan adalah aplikasi chat sama browser. Oke? Ya sedikit berkurang lah mungkin lah sumber bacaannya ya ketika ujian. Kan lagi pas ujian udah nggak sempet ya baca-baca nih ya. Waktunya tinggal buat mengerjakan. Menurut dosen-dosen yang lain juga soalnya tipenya moderat, itu bukan yang sulit ya. Jadi kemarin setelah dibahas dengan dosen-dosen, good to go. Bisa teman-teman. Oke. Sisanya selain ini adalah mengenai konsep. Jadi mungkin juga nggak 100% dari semua RPS diserap untuk jadi bahan ujian juga nggak. Ya. Saya bisa bilang mungkin hanya sekitar 50-60% deh dari semua yang kita bahas itu diujikan. Oke, jadi teman-teman, saya bukannya mau meng-underestimate kemampuan teman-teman ya untuk menyerap semua materi yang saya ajarkan, gitu ya. Tapi ya segitu. Yang menurut saya yang saya ujikan adalah yang kami ujikan, gitu ya. Meskipun saya yang jadi koordinator pembuat soal, tapi persetujuan dari semua dosen gitu. Ini cukuplah ya, bisa untuk doable, bisa dikerjakan oleh teman-teman. Apalagi dengan open book. Tapi open book biasanya malah mengalihkan ya, distraction ya. Jadi sih mungkin waktunya masih cukup banyak ya dibanding kalau buat teman-teman yang di kelas PBB saya kemarin kayak PBB lebih mepet waktunya. Kalau estimasi saya pengerjaan PBB dengan estimasi saya mengerjakan PBB dengan yang saya perkirakan dikerjakan oleh para mahasiswa itu lebih mepet kalau PBB kayaknya ya dibanding PPN ini. Tapi karena PPN kalau kata satu dosen ini kan bukan core-nya teman-teman penilai Mas Adi. Jadi diringankan. Oke, nggak masalah ya. Kalau dosen-dosen ngomong gitu, enak banget ya punya dosen kayak gitu ya. Kayak dulu zaman saya mahasiswa nggak ada dosen kayak gitu kayaknya deh. Ya, jadi dosen-dosen ngasih saya. Dan kebetulan dosen-dosen lain lebih senior daripada saya. Saya yang paling junior, jadi saya ngangguk-ngangguk aja. Oke, sip. Oke, bocoran alus sudah dikasih, ya nggak? Oke, silakan teman-teman. Sebelum jam satunya datang, ada yang mau tanyain nggak? Pak, bocoran kasar Pilga sama Nah, kalau sama bocoran ISA kasar, ya, ntar- Pak? Kenapa? Bocoran kasarnya Pilga sama studi kasus. Oh, nggak ada pilihan ganda. Nggak ada deh, kalau pilihan ganda itu susah ngoreksinya. Kalau salah, salah. Buat saya ribet koreksi pilihan ganda itu. Kalau teman udah salah, ya udah salah. Ya nggak? Bisa ngasih sekolah pilihan ganda 10, salah semua, ya udah. Nggak ada nilai effort apa-apa. Jadi nggak ada pilihan ganda, semuanya essay. Menurut saya soalnya relatif sedikit jawabannya, jadi harusnya waktunya cukup panjang untuk ngerjain mekanisme. Meskipun mekanisme ini bobotnya 50%, yang lain-lain itu jawabannya nggak terlalu banyak kok. Nggak seperti apa yang teman-teman sudah alami bareng saya adalah yang makro, yang jawabannya harus panjang, itu nggak ada. Kayak PBB yang hitung-hitungannya 4 soal hitung-hitungan semua, ya nggak kayak gitu. Jadi dari 4 soal itu, yang banyak hitung-hitungannya ya mekanisme. Yang lainnya hitung-hitungan sederhana lah. PPN kan cuma punya satu tarif doang. Ya. Kalau teman-teman sudah bisa mengidentifikasi mengenai objeknya, terus tarifnya cuma satu, ya dua lah, 0% sama 10%, jadi saya rasa doable lah. Jadi nggak ada pilihan ganda, Mbak Hana. Sorry, kalau ada yang berharap pilihan ganda,
Saya pusing kalau ngoreksi pilihan ganda itu. Ya, karena kalau udah salah ya udah salah teman-teman. Saya nggak bisa melihat apa effortnya, apa kemampuan pemahaman, yang salah ya udah salah. Buat saya sih, dulu kayaknya waktu kuliah enak nih pilihan ganda nih ya. Tapi malah bisa menjatuhkan teman-teman kok pilihan ganda itu menurut saya. Jadi saya nggak ngasih pilihan. Oke ya, Oke, Pak. yuk. Susah pilihan ganda itu. Oke lanjut. Silakan teman-teman. Pak izin bertanya Pak. Yuk. Nanti UTS-nya itu kita harus rinci apa boleh hitungannya aja Pak? Misalnya ada soal terus diketahui apa langsung hitungannya aja boleh Pak? Ini plus minus. Buat teman-teman yang udah bener jawabannya, gitu ya. Cuman hitung-hitungannya doang, well saya bisa. Ya, mungkin kayaknya nggak menyakitkan deh kalau misalnya DPP sejuta, PPN tarif PPN jadi 10.000, PPN atau 1.000, cuma nambah satu baris doang kan. Tapi nggak perlu diketahui, ditanya, nggak usah lah ya teman-teman udah bukan, mungkin di kelas saya nggak perlu seperti itu. Ya, kalau di kelas saya nggak perlu seperti itu. Tapi ini akan membantu buat teman-teman yang mungkin kurang yakin dengan jawabannya. Oke, adanya tulisan lain selain jawaban yang salah itu membantu saya buat ngasih judgement tambahan effort teman-teman. Karena yang dinilai kan, well, hasil akhir dinilai, tapi ya prosesnya juga akan saya berikan porsi. Nah, seperti biasa lah. Kalau emang udah bener, ya mulus-mulus aja, ya. Kecuali caranya aneh gitu ya. Saya nggak mungkin ya. Kalau PPN ini kan nggak ada cara sebenarnya. Ini pemahaman. Beda sama PBB kemarin kan ada runutannya prosedur step by step-nya gitu ya. Ada yang step by step salah, hasil tiba-tiba bener, ya itu dapat nilai full juga lah ya. Tapi kalau di PPN ini kayaknya nggak ada prosedur. Ya misalnya tiba-tiba nih transaksi 1 sampai 15 itu angkanya berantakan gitu ya, tapi begitu PPN yang disetor harganya angkanya sama. Itu dapat nilai lah. Ya dapat nilai lah ya. Meskipun meragukan saya gitu ya, dapat dari mana tuh angka itu. Atau mungkin yang udah 1 sampai transaksinya semua benar ketika penjumlah mengurangkan PKPM doang yang salah gitu kan. Jadi ada guna juga Mas Wayu menulis itu, tapi jangan terlalu lebay lah. Ya, saya tidak mengharapkan teman-teman bikin diketahuinya sangat panjang gitu, menghabiskan waktu. Nggak usah lah. Kayak ditakar aja lah. Mas Wayu dan teman-teman bisa memperkirakan seharusnya seperti apa. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk. Yang lain? Cukup? Udah Pak, cukup Pak. Saya mau langsung ke meja belajar saya. Mempersiapkan UTS. Gimana? Ada lagi teman-teman? Mas Seno boleh nggak ditutup dulu? Saya perlu screenshot Zoom supaya buat laporan. Oke. Sip. Saya buat aja ya. 1, 2, 3. Oke, makasih. Untuk teman-teman yang merasa masih perlu tambahan informasi mengenai materi, ya seperti biasalah. Ya, kalau memang ada yang masih mau ditanyakan, silakan aja. Pakai WhatsApp oke, di grup juga oke maksud saya. Kalau memang bisa membantu paham teman-teman, nanti kita obrolin lagi. Oke? Sip, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, saya rasa udah cukup nih. Sorry sih nggak bisa ngasih break ya teman-teman ya. Semoga kita masih punya waktu buat istirahat, makan sebelum sesi 3. Teman-teman kuliah lagi nggak 1:30? Alhamdulillah nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Wah, pantesan. Oke deh kalau gitu. Saya pamit. Good luck teman-teman buat UTS-nya. Insya Allah bisa effort pasti dibayar dengan reward yang setimpal. Oke? Saya pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. 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 Oke, sip. Saya tutup ya. Baik Pak.